Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal, anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, pada topik mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu pemilihan, ada 3 pokok bahasan yang harus saya jelaskan pada sahabat-sahabat semua. Pertama, berbicara tentang jenis dan metode penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Yang kedua adalah alur penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Yang ketiga adalah gugurnya sengketa proses pemilu maupun proses pemilihan. Gugurnya permohonan sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Sebelum berbicara tentang ketiga subtopik tersebut, ya, ada baiknya kita melihat kembali dasar hukum penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Ada dua undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa proses, ya. Baik, ketika berbicara sengketa proses pemilu, yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Diatur dalam pasal 466, yang mana sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Berikutnya, penyelesaian sengketa proses pemilihan atau pilkada yang menjadi dasar hukumnya adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perudi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang mana sengketa proses pemilihan gubernur diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, penyelesaian sengketa proses pemilihan bupati dan wali kota diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, mengamati definisi sengketa dalam konteks Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang Nomor 1 Tahun 2015, ada 2 objek yang menjadi sengketa proses pemilu maupun pemilihan, ya, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Pertama adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Kemudian berita acara yang diterbitkan oleh KPU, termasuk KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Sahabat-sahabat semua yang berbahagia, ketika 2 hal berbicara tentang sengketa antar peserta dan sengketa yang terjadi antara penyelenggara dan peserta, perlu kita pahami siapa penyelenggara, siapa peserta. Ketika pemilu, peserta pemilu adalah partai politik, pasangan calon presiden maupun wakil presiden, kemudian calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ini peserta dalam pemilu, ya. Berikutnya, peserta dalam pemilihan. Peserta dalam pemilihan yaitu pasangan calon yang mendaftar di KPU provinsi maupun KPU kabupaten, atau, ya, bakal pasangan calon yang daftar ke KPU maupun KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, atau, ya, pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Ini yang perlu dipahami
ketika kita menyebutnya peserta pemilu dan atau peserta pemilihan. Peserta pemilu adalah partai politik, calon anggota DPD, kemudian calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Berikutnya adalah pasangan calon presiden. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ya, beranjak dari situ tentu ada jenis dan metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa proses. Pertama, jenis yang kita kenal tadi ada dua, sengketa antar peserta, kemudian sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu maupun pemilihan. Ini sama, ya. Baik pemilu maupun pemilihan jenisnya sama. Ada dua jenis sengketa. Sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu atau pemilihan. Nah, tetapi dalam metode penyelesaiannya ini yang berbeda. Pertama, ya, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dikenal ada tahap mediasi dan tahap adjudikasi. Kemudian penyelesaian sengketa antar peserta diselesaikan dalam acara cepat. Nah, berikutnya penyelesaian sengketa pemilihan, ya, tidak dikenal adanya tahap mediasi atau adjudikasi. Dalam penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah. Itu ketika sengketanya terjadi antara peserta dengan penyelenggara atau KPU yang saya sebutkan tadi. Nah, peserta SKTP yang berbahagia, ya, kesamaannya dalam metode ini adalah penyelesaian sengketa antar peserta, yaitu dilaksanakan dengan acara cepat. Ya. Ini diselesaikan dalam 1 hari, ya, diputuskan dalam hari itu juga. Ini metodenya cepat, murah, dan sederhana. Nah, berikutnya, ya, kita akan bicara tentang alur. Tetapi sebelum terlalu jauh bicara tentang alur penyelesaian sengketa, perlu kami jelaskan ada tahap-tahap penyelesaian sengketa proses pemilu itu. Pertama ada 5 tahap yang dilakukan, ya, mulai proses penerimaan, yang kedua registrasi permohonan, yang ketiga adalah pemanggilan dan penjadwalan. Penjadwalan ini nanti baik tahap musyawarah atau tahap mediasi atau tahap adjudikasi. Yang keempat adalah proses mediasi atau musyawarah atau adjudikasi, ya. Ketika tadi saya sampaikan ketika pemilu adalah mediasi dan adjudikasi, ketika pemilihan itu dilakukan proses musyawarah. Yang terakhir adalah putusan. Nah, kelima tahap ini yang harus dilalui dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan. Penerimaan permohonan, registrasi permohonan, pemanggilan dan penjadwalan, pelaksanaan musyawarah atau mediasi atau adjudikasi, yang kelima adalah putusan. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, tentu dalam menjalankan tugas kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu ini, output yang dihasilkan atas penyelesaian sengketa proses pemilu ini, ya, merupakan sebuah putusan. Putusannya ini, ya, final dan mengikat atau mengikat. Nah, inilah perlu dipahami, ya, konteksnya beda antara pemilu dan pemilihan. Penyelesaian sengketa, putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan, ya, ketika berbicara antar peserta, sengketa antar peserta putusannya final dan mengikat. Artinya, ya, langsung memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi ketika sengketa itu sengketa antar
peserta dan penyelenggara, putusan bersifat mengikat. Ya. Artinya dapat dilakukan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, tetapi ketika bicara pemilu, putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu sifatnya adalah final dan mengikat. Artinya, putusan yang diputuskan oleh Bawaslu provinsi, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota, ya, putusan itu langsung dapat dilaksanakan atau memiliki kekuatan hukum tetap. Dan KPU wajib menindaklanjuti putusan yang sudah diputuskan oleh Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. Nah, ini yang perlu pahami. Tetapi kecuali dalam 3 hal. Pertama, dalam verifikasi partai politik. Yang kedua, penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, atau yang kita kenal adalah DCT. Ya. Yang ketiga adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang terkait BP memahami soal output putusan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penyelesaian sengketa, proses pemilu maupun pemilihan. Nah, sahabat-sahabat berbahagia, kali ini akan kita coba jelaskan alur penyelesaian sengketa proses pemilu. Ada 2 alur yang dapat dilalui dalam proses penyelesaian sengketa, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pertama, langsung dan tidak langsung. Apa itu langsung dan apa tidak langsung? Langsung artinya permohonan itu disampaikan langsung oleh pemohon atau kuasa hukumnya kepada Bawaslu dengan membawa berkas permohonan. Tidak langsung artinya permohonan disampaikan online melalui sistem informasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Tetapi keduanya nanti, ya, bahwa proses penyelesaian sengketa langsung, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu langsung atau tidak langsung ini tetap menyampaikan berkas kepada Bawaslu, sehingga nanti Bawaslu itu adalah melakukan verifikasi secara fisik terhadap berkas permohonan yang disampaikan. Lanjut pada berikutnya, hasil verifikasi, ya, nanti apakah permohonan yang disampaikan itu lengkap atau tidak lengkap. Ketika lengkap, ya, permohonan akan diregistrasi. Ketika tidak lengkap, permohonan akan disampaikan atau dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi kembali kekurangannya dalam waktu 3 hari. Nah, permohonan dikembalikan dalam waktu 3 hari, dinyatakan lengkap sehingga permohonan diregistrasi untuk masuk pada tahap berikutnya. Ketika permohonan yang 3 hari diminta untuk melengkapi tidak dilengkapi, maka permohonan tidak dapat diregistrasi. Nah, sahabat-sahabat semua, tentu kita beranjak dari bagaimana ketika permohonan itu dinyatakan lengkap dan registrasi. Ketika dinyatakan lengkap, tentu permohonan, ya, bisa masuk pada tahap berikutnya, yaitu apa yang saya sampaikan tadi, penjadwalan, melakukan pemanggilan dan penjadwalan. Ketika pemilu, ya, kita melakukan pemanggilan, pertama melakukan mediasi, 2 hari, ya, melakukan mediasi, ya. Kemudian ketika dalam proses mediasi tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon, maka dibuatkan berita acaranya, sehingga Bawaslu akan memutuskan bahwa permohonan dalam bentuk putusan kesepakatan. Tetapi ketika tidak tercapai kesepakatan, maka masuk pada tahap adjudikasi. Nah, proses adjudikasi inilah, ya, yang melalui tahap proses
Pertama proses pembacaan permohonan, kemudian jawaban termohon, kemudian pembuktian. Ya. Ketika tidak cukup satu kali proses pembuktian, kita dapat melakukan menjadwalkan kembali untuk melakukan proses pembuktian sepanjang waktu dalam 12 hari kerja pemilu itu. Nah, selesai proses pembuktian, maka tahap terakhir adalah putusan. Nah, inilah sampaikan putusannya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota, final dan mengikat. Kecuali dalam 3 hal yang saya sampaikan tadi. Sahabat-sahabat berbahagia, lalu bagaimana dengan penyelesaian sengketa proses, alur penyelesaian sengketa proses pemilihan? Prosesnya secara keseluruhan ada kesamaan, ya, yaitu penyampaian permohonan, kemudian diverifikasi, kemudian permohonan lengkap diregistrasi, tidak lengkap dikembalikan, kemudian yang lengkap dilakukan penjadwalan untuk melakukan proses musyawarah yang sama seperti tadi. Artinya prosesnya itu sama, ya. Ketika di tahap awal digunakan 2 metode. Permohonan diajukan secara langsung, permohonan disampaikan tidak langsung. Tidak langsung disampaikan secara online melalui sistem informasi penyelesaian sengketa proses pemilu atau sistem ISIPS ini. Nanti dalam sistem ISIPS yang diterima oleh operator, ada notifikasi, ada pemberitahuan bahwa permohonan itu sudah disampaikan kepada Bawaslu. Sehari berikutnya, paling lambat 1 kali 24 jam, berkas permohonan itu, pemohon wajib menyampaikan berkas itu kepada Bawaslu, ya, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota yang dilakukan pilkada. Nah, ini alurnya, ya, alur awalnya sama dengan proses pemilu maupun pemilihan. Tetapi ketika sudah diregistrasi, dinyatakan lengkap dan registrasi, ya, metode penyelesaiannya ini yang sampaikan tadi ada perbedaan. Ketika pemilu ada tahap mediasi, tetapi dan adjudikasi, sementara proses penyelesaian sengketa proses pemilihan atau pilkada ini tidak dikenal adjudikasi dan tidak dikenal mediasi dan adjudikasi. Prosesnya dilakukan dalam proses musyawarah. Musyawarah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, proses musyawarah inilah yang akan menentukan apakah musyawarah pertama, ya, tercapai kesepakatan dan tidak kesepakatan, ya. Kemudian 2 hari musyawarah pertama itu digunakan, ya, tercapai atau tidak tercapai. Ketika tercapai, tentu Bawaslu akan memutuskan dalam putusan tercapai kesepakatan. Ketika tidak ada kesepakatan, tentu masuk pada musyawarah berikutnya, ya, prosesnya, ya, tetap mengajukan pembacaan permohonan oleh pemohon, kemudian tanggapan atau jawaban termohon, kemudian pembuktian, kemudian adalah putusan. Nah, ini alur penyelesaian sengketa proses pemilihan. Tetapi Bapak sahabat-sahabat semua yang berbahagia, yang paling mendasar lagi adalah sengketa proses pemilihan ini lebih mendorong bagaimana tercapainya kesepakatan. Sepanjang kesepakatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Proses adjudikasi dalam pemilu, ya, tidak diberikan ruang lagi untuk melakukan kesepakatan. Kesepakatannya dapat terjadi atau bisa dilakukan dalam proses tahap mediasi. Ketika adjudikasi, ya, itu tidak ada istilah lagi untuk melakukan kesepakatan. Tetapi dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilihan atau pilkada, ya, musyawarah 1, 2, 3, 4 sampai sebelum putusan dapat terjadi kesepakatan atau bisa tercapai kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Jadi ketika dalam proses mediasi musyawarah pertama tidak tercapai, musyawarah ketiga tercapai, masuk pada masa berikutnya pembacaan permohonan, jawaban termohon, ternyata masuk pada proses pembuktian,
ya, tercapai ada kesepakatan antara pemohon dan termohon, yaitu KPU dan peserta pemilihan, sehingga ya ruang itu masih bisa diberikan, ruang itu masih dapat dilakukan untuk mendorong tercapainya kesepakatan. Ini juga poin yang mendasar perbedaan antara penyelesaian sengketa proses pemilu dan proses pemilihan. Nah, selanjutnya adalah putusannya adalah ketika proses penyelesaian sengketa proses pemilihan ini, ya, putusannya bersifat mengikat. Artinya masih dapat dilakukan upaya hukum ke gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sahabat-sahabat yang berbahagia, selanjutnya berbicara tentang gugurnya permohonan sengketa proses. Ya. Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan atau putusan Bawaslu nyatakan, putusan gugur dinyatakan oleh Bawaslu terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pertama, pemohon atau termohon meninggal dunia. Ya. Yang kedua, ya, dalam sengketa proses pemilihan, pemohon atau kuasa hukumnya 2 kali berturut-turut tidak hadir dalam musyawarah pertama. Ini juga nyatakan gugur. Yang ketiga, ya, pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam mediasi. Ini terjadi gugur dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang ketiga, pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses adjudikasi dalam pemilu. Ketika proses adjudikasi 2 kali berturut-turut tidak hadir, dari pemohon nyatakan gugur. Yang berikutnya, termohon telah memenuhi tuntutan termohon sebelum dilaksanakan penyelesaian sengketa. Artinya, baru tahap mediasi atau tahap musyawarah pertama, termohon telah memenuhi tuntutan termohon. Yang terakhir, gugurnya putusan pemohon adalah pemohon mencabut permohonannya. Jadi ini, ya, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan, permohonannya dinyatakan gugur dengan kriteria yang saya sampaikan tadi. Permohonan dicabut, pemohon atau termohon meninggal, kemudian pemohon atau kuasa hukumnya 2 kali berturut-turut tidak hadir dalam proses musyawarah. Musyawarah pertama telah diundang secara patut dan sah. Kemudian dalam pemilu, pemohon 2 kali berturut-turut tidak hadir dalam tahap mediasi, karena memang tahap mediasi ini wajib dihadiri oleh pemohon, ya, dan dapat diwakili oleh kuasa hukumnya, tetapi tidak dapat diwakili, ya, hanya dapat didampingi oleh kuasa hukum, ya, tetapi tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum, sehingga 2 kali berturut-turut tidak hadir pemohon dalam tahap mediasi, maka pemohon dinyatakan gugur. Yang berikutnya sebagian tadi, bahwa 2 kali berturut-turut pemohon tidak hadir dalam proses adjudikasi. Nah, inilah, ya, yang dapat kami sampaikan dalam subtopik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru dalam kepemiluan, ya, untuk bersama-sama Bawaslu untuk mengawasi pemilu maupun pemilihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.